Hai Aquarius, elemen udara, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja hari ini. Kita general reading ya untuk bulan September tahun 2023 tentang situasi umum teman-teman Aquarius elemen udara. Aku berharap banget teman-teman Aquarius sehat selalu, rezekinya juga lancar, apapun dipermudah, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita bahas untuk situasi umum kamu. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman Aquarius hubungannya setengah kurang baik ya dengan orang sekitar. Mungkin masalahnya bukan ada di kamu, tapi mungkin ada di pihak-pihak sekitar kamu, di mana mereka yang adu fisik mungkin ya, cekcok, atau mungkin maaf ya ada perkelahian kah. So di sini sebagai seseorang yang mungkin kamu merasa kamu tuh masih sehat, ya pasti dong ya. Kamu tahulah bagaimana kebenaran yang ada gitu ya, sehingga kamu di sini rasanya tuh ingin sekali mendamaikan situasi di jalur kebenaran gitu. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang memang perlu kamu pikirkan dan perlu kamu pahami seteliti mungkin gitu. Jadi di sini tuh kamu tuh pengen melakukan sesuatu gitu ya, yang bisa membuat semuanya itu hidup tentram gitu ya, damai tapi di jalur kebenaran. Ya mungkin ada lah gitu ya beberapa di sekitar kamu yang sering berantem, mungkin ada perselisihan atau gimana gitu ya. Dan di sini kalau yang aku rasa kamu pengen semuanya tentram ya, ini demi psikis kamu juga gitu ya, karena kamu mungkin nggak pengen gitu yang ngelihat orang berantem terus, itu akan mengganggu kamu banget bagi kamu kayak gitu. Oke. Dan bisa jadi juga kamu adalah seseorang yang sebenarnya memiliki tanggung jawab juga untuk melerai mereka atau mendamaikan mereka gitu ya. Jadi kamu benar-benar fokus di sini. Entah ini siapa ya, mungkin bisa saudara kamu, teman kamu kah, atau siapa. Oke, sekarang kita bahas tentang pekerjaan ya. Tentang pekerjaan kamu. Oke, untuk teman-teman Aquarius ya. Untuk kamu yang saat ini masih job seeker ya, masih mencari pekerjaan. Mungkin atau mungkin maaf ya, kamu belum ada pandangan untuk bekerja. Nah, bisa jadi teman-teman ada kalanya kita itu harus bisa berpikir, harus bisa mengerti, memahami apa sih yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita dapatkan juga ya. Misalnya di usia kita yang sekian, yang seharusnya kita sudah ada di aktivitas kerja, ada di situasi kerja di mana walaupun bisa jadi keluarga kita mampu, tapi kita kan juga harus punya kesibukan ya, punya planning untuk kedepannya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga perlu memikirkan hal ini mulai sejak dini ya, dimana kita ini perintis gitu ya. Walaupun meskipun orang tua kita mampu ya, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya, agar kita tuh apa ya, istilahnya itu siap untuk menghadapi apapun gitu ya. Yang pastinya kita tuh doa yang baik-baik aja, tapi kita kan harus punya kedisiplinan diri ya.
Kalau bahasa Jawa itu harus ngadeg jejeg gitu ya. Dan buat kamu yang sudah kerja, mungkin ada, maaf ya, ada beberapa konflik di pekerjaan kamu. Dan mungkin teman-teman juga harus eh, mencari tahu ya, apa sih yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi persoalan ini di pekerjaan. Mungkin ada kesulitan gitu ya. So, apa ya ide yang bagus untuk bisa menyelesaikan semua ini gitu ya. Nah, mungkin kamu juga sering rasa jenuh sebenarnya dengan situasimu. Mungkin, maaf ya, ada yang merasa pekerjaan kok gini-gini aja, hasilnya pun juga kok nggak maju-maju gitu ya. Tapi semua itu kan memang harus kita ubah. Nah, untuk mengubahnya kita kan harus berpikir apa yang harusnya kita lakukan. Oke. Mungkin juga beberapa dari kamu menerima ketidakadilan di situasi kerja. Misalnya, rekan kerja kamu tuh selalu diprioritaskan oleh atasan kamu. Tapi kenapa kamu enggak? Nah, mungkin ini tuh saatnya kita koreksi diri kita. Mungkin ada yang masih salah, atau mungkin kita tuh masih banyak kekurangan kah gitu ya. Jadi harus benar-benar kita pikirkan, kita persiapkan. Apa yang terjadi, oke, kita mulai berpikir gitu ya. So, sekarang kita bahas untuk keuangan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September untuk teman-teman Aquarius elemen udara. Oke. Untuk keuangan di sini kalau yang aku rasa bisa jadi beberapa dari teman-teman, entah di bulan ini atau bulan kemarin, atau entah waktunya, intinya rentang bulan ini bulan kemarin ya, mungkin banyak sekali kebutuhan sehingga kamu harus banyak pengeluaran. Nah, berarti di sini teman-teman kan harus memilah dan memilih dulu kebutuhan mana yang harus didahulukan. Yang pastinya teman-teman itu perlu memprioritaskan hal-hal yang pokok ya, agar keuangan tuh bisa berjalan dengan baik ya, untuk untuk berjaga-jaga nih. Oke, misalnya kalau kita tuh punya banyak keinginan, terus kita ngejalanin semua gitu aja tanpa kita pikir panjang, ternyata malah bikin keuangan kita ngegejlek. Nah, jadi maka dari itu ya, kita harus mendahulukan hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok, yaitu kebutuhan primer. Entah itu apapun, sesuaikan lagi dengan situasi kalian. Dan untuk teman-teman yang sekiranya saat ini memiliki tanggungan, ya, berarti kan di sini ada keinginan dalam hati kita, pikiran kita untuk melunasi, menyelesaikan tanggungan tersebut, ya. Ya, kita harus bisa berpikir gini teman-teman ya. Kalau kita punya tanggungan ke seseorang, nah, kalau tanggungan aku nggak aku bayarkan, apa jadinya? Nanti dia tuh pasti ngira aku tuh orang yang lalai, aku orang yang tidak bertanggung jawab dan bla 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 gitu ya. Nah, tapi ketika kita tuh mau menyelesaikan tanggungan kita, pasti kan ada rasa percaya pada beliau ke kita, dan suatu saat kalau seandainya kita mau pinjam lagi kan pasti dipinjami gitu loh. Ya, kita kan doanya keuangan kita baik-baik aja, tapi kadang kita juga harus berjaga-jaga juga teman-teman gitu ya. Oke, gitu aja deh buat teman-teman Aqua di keuangan. So, sekarang kita bahas untuk kamu yang single. Untuk yang single, yang jomblo, kadangkala kita merasa asik dengan situasi kita ya. Kita single, kita merasa bebas mengekspresikan diri kita gitu ya, tanpa ada yang menekan. Kadang kan ada tuh yang berpacaran tapi ditekan sama pasangan, tertekan situasi gitu kan. Tapi di sini aku merasa kamu tuh udah merasa bebas gitu ya. Tapi mungkin ada yang perlu kamu pahami saat ini. Entah itu apa, sesuaikan sendiri ya. Aku ambil contoh. Oh ya, di sini usia aku tuh udah sekian. Yang seharusnya di sini aku udah berumah tangga. Teman-teman aku udah berumah tangga. So, kayaknya kalau aku ini terus menutup hatiku karena masa laluku, kayaknya ini tuh apa ya, intinya bikin
diriku ini nggak tenang juga, karena mungkin nantinya ada pihak-pihak tertentu yang selalu bertanya tentang jodoh ya, selalu bertanya tentang pernikahan gitu ya. Nah, coba pikirkan lagi baik-baik, apakah saat ini tuh udah waktunya yang tepat ya, udah waktu yang tepat untuk aku membuka hati dan mulai mengawali dunia percintaan lagi, dan pastinya lebih ke jenjang yang serius. Jadi coba tanyakan pada diri kamu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang berpacaran. Untuk teman-teman Aquarius yang berpacaran, di sini kalau yang aku rasa seseorang sedang menunggu pembuktian tentang keseriusan, ya. Bisa kamu, bisa si dianya. Aku ambil contoh di kamu aja ya. Kalau kamu seandainya udah bener-bener yakin terhadap pilihan kamu, yaitu pacar kamu, kekasih kamu, ya di sini kamu harus mengalahkan rasa ragumu atas segala apapun dan berusaha meyakinkan dirimu dan juga keluargamu untuk menyetujui pilihan kamu ya. Dan di sini kalau yang aku rasa ada situasi-situasi di mana kamu tuh harus segera membuktikan keseriusan kamu, karena bisa jadi kamu pacaran sama dia tuh udah cukup lama ya. Sesuaikan lagi ya. Oke, kita bahas untuk kamu yang berpasangan, untuk kamu yang sudah menikah di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September ya. Oke. Untuk yang berpasangan yang sudah menikah, di sini kalau yang aku rasa entah kenapa aku ngerasa kamu tuh ragu banget dengan pasangan kamu. Kamu merasa banyak curiga karena bisa jadi, maaf ya, sebagian dari teman-teman Aqua yang berpasangan, pasangan kamu tuh banyak aktivitas di luar rumah sehingga membuat kamu banyak curiganya. Tapi semua itu tidak sampai di situ aja. Dimana kalau kita tuh, maaf ya, menjudge orang, ya pastinya kita kan harus tahu bukti yang ada dulu, gitu ya. Jadi kalaupun kamu seandainya ini belum memiliki bukti yang real ya, yang benar-benar akurat, maka jangan gegabah dalam menjalankan sesuatu ya. Ini buat kamu yang berpasangan. Oke, tenangkan hati dan juga pikiran kamu. Jangan gegabah dalam menjalankan sesuatu. Semua butuh proses ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius elemen udara, aku rasa cukup dulu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan terima kasih banyak sudah menemani aku hari ini. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Aquarius elemen udara.